Halo sahabat Hermina, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di podcast Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu Malang. Tentunya dengan sejumlah informasi dan inspirasi seputar kesehatan. Baik sahabat Hermina, kali ini kita akan membahas tentang perilaku anak dalam merawat gigi yang dipengaruhi oleh orang tua. Dengan narasumber kita yaitu Dr. Gigi Septianingrum Kusumawardhani, spesialis kedokteran gigi anak. Baik, sebelum itu kita mulai, perkenalkan saya dengan Bidan Eni dari bagian staf pelayanan eksekutif Rumah Sakit Hermina. Baik, tidak sampai lama, kita sapa langsung yuk narasumber kita. Halo, selamat pagi Dr. Septianingrum. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi dokter, kali ini kita akan membahas tentang itu tadi ya, perilaku anak dalam perawatan gigi. Nah, itu kan ada pengaruhnya ya dari peran orang tua. Kira-kira seperti apa dok peran orang tua yang harusnya sangat mempengaruhi perilaku anak? Jadi yang namanya perilaku anak tentu saja sangat dipengaruhi sama peran orang tua. Kenapa? Karena kan anak itu dari kecil sama orang tuanya gitu kan, yang paling lama dia main-main, waktunya sama orang tua. Nah, jadi ketika orang tuanya itu tidak mengajarkan atau tidak mencontohkan perilaku yang baik pada anak, apalagi nih gigi gitu ya, seperti contohnya sikat gigi, sikat gigi malam aja yang paling dasar gitu ya, pasti giginya akan bolong gitu. Pasti giginya lubang, dan itu banyak sekali pasien yang seperti itu. Jadi biasanya pasien-pasien datang, terus orang tuanya bilang, iya dok, karena anaknya tuh jarang gosok gigi, gitu kan. Loh, kenapa kok nggak mau digosok gigi? Karena anaknya nggak mau, kalau disuruh gosok gigi selalu berontak. Nah, ketika anak berontak, orang tuanya ya udah membiarkan. Nah, itu yang salah. Itu yang salah. Jadi ketika anak itu kenapa makanya harus mulai dari sedini mungkin, mulai dari bayi bahkan diajarkan untuk membersihkan rongga mulutnya gitu. Kalau misalnya sudah tumbuh gigi, diajarkan untuk pakai sikat gigi. Misalnya anaknya berontak, itu ya sudah, kita pakai banyak cara. Jadi misalnya bisa pakai dibebet handuk setelah mandi, terus habis itu disikat gigiin. Kalau itu berulang terus tiap hari, anak-anak pasti akan terbiasa. Benar. Jadi yang awalnya berontak, nanti lama kelamaan pasti tidak akan berontak gitu. Terus juga sikat gigi malam hari. Ini biasanya yang orang tua itu suka males ngantuk. Jadi biasanya ini pasien juga banyak sekali yang ketika saya tanya, iya dok, dia nggak sikat gigi malam. Nah, mama papanya sikat gigi malam nggak? Enggak, biasanya gitu. Nah, itu role modelnya ya. Role modelnya dia nggak punya, kecuali kalau mama papanya, ayo kita sikat gigi bersama. Setiap hari kayak gitu. Nah, pasti deh anak itu pasti akan udah terbiasa sikat gigi malam. Nggak enak kalau nggak sikat gigi gitu. Kalau misalnya dok kan kadang anak itu ada yang sebelum tidur tuh ngedot dulu ya. Itu gimana ya dok ya? Itu kan biasanya kalau misalnya sudah sikat gigi terus dia kan ngedot dulu. Ini juga yang sering terjadi pada pasien. Kalau anak-anaknya itu sudah habis dulu umur 2 tahun itu sudah giginya habis semua karena dia ngedot pas malam. Nah, ini juga dipengaruhi sama orang tua gitu. Jadi sebenarnya anak itu kan nggak tahu apa-apa ya. Mereka dikasih makan apa, yaitu yang mereka terima gitu kan. Jadi orang tua itu membiasakan untuk tidur sambil ngedot. Nah, itulah permasalahannya gitu. Jadi untuk para orang tua yang di rumah, kalau misalnya anaknya ngedot sudah terlanjur ngedot kalau pas malam, ya sudah dikurangi ngedotnya, atau kalau nggak gitu setelah minum susu ngedot, bisa diganti sama dotnya air putih untuk membilas sisa-sisa susunya. Kalau misalnya yang belum, anaknya masih bayi, nah jangan dibiasakan untuk ngedot sambil tidur
Kalau misalnya mau ngedot sambil duduk. Jadi anak itu dibiasakan untuk minum ya sesuai porsinya. Mungkin minum itu cuma butuh 30 detik atau 1 menit, ya sudah, setelah itu ditaruh, sudah boleh tidur lagi. Pokoknya tidak berlama-lama air susu itu menggenang di rongga mulut gitu. Berarti alternatif tadi pakai air putih ya, Betul. dibilasnya pakai air putih. Dibilasnya pakai air putih, dibersihkan. Ya, terus mungkin lagi dok, kalau misalnya anak itu kan kadang sudah telanjur tuh gigis giginya. Nah itu biasanya kan kadang orang tua mungkin kadang mikirnya ya wis nanti kan tambah besar anak itu giginya akan copot sendiri. Gitu gimana dok? Kalau udah telanjur gigis kayak gitu. Oke. Gigis ya. Ini juga Tetap harus dibawa ke dokter atau gimana? Oh ya jelas. Oh iya. Jelas dong. Itulah gunanya ke dokter gigi anak ya, bunda-bunda sekalian. Jadi kalau bisa perawatan gigi itu mulai dari anak itu tumbuh gigi. Satu gigi. Tumbuh gigi pertama. Paling nggak harus dirawat, disikat gigi. Gimana dok kalau misalnya sudah gigis? Apakah masih perlu? Kan nanti juga akan ganti. Itu pertanyaan yang banyak sekali orang tua tanyakan, gitu kan? Bertanya-tanya itu. Perlu banget. Karena kenapa? Yang pertama kalau anaknya gigis, yang pertama penampilannya juga akan mengurangi penampilannya juga jadi jelek ya. Terus yang kedua, dia juga makannya juga jadi susah. Karena biasanya kalau gigis tuh sakit giginya gitu. Kebanyakan begitu, giginya tuh sampai sakit, akhirnya nggak bisa buat ngunyah, nggak bisa buat makan. Terus yang ketiga, nggak nikmat. Kalau giginya habis, otomatis dia nggak bisa ngunyah makanan yang padat, gitu kan? Makanan yang agak padat, makanan yang kayak daging, akibatnya apa? Pertumbuhan rahangnya jadi kurang, gitu. Yang jadi intake makanannya sudah berkurang, artinya nutrisinya juga berkurang. Kan akhirnya begitu, nggak mau makan, akhirnya minum susu aja. Padahal kan kalau sudah umur agak besar kan mestinya makanannya yang gizinya harus banyak daripada susu. Susu kan hanya pelengkap aja. Gitu. Jadi makanya kenapa kalau misalnya giginya sudah bolong atau giginya gigis, sebisa mungkin bawalah ke dokter gigi untuk dilakukan penanganan. Betul. Berarti jangan dianggap sepele karena nanti ada rentetannya. Benar, banyak sekali. Benar, ke gizinya, ke rongga mulutnya, ke rahangnya. Benar. Jadi kalau misalnya banyak giginya yang gigis terus habis, nah otomatis rahangnya akan gitu. Jadi awalnya tempat giginya misalnya segini nih, tempat giginya ini ada giginya. Berhubung dia sudah habis giginya, udah tinggal sisa akar segini nih tempatnya. Jadi nggak cukup dong nanti gigi barunya yang mau tumbuh. Akhirnya giginya nanti giginya jadi berdesakan. Kayak ada rongga-rongganya gitu ya, berdesakan gitu. Kurang rapi, nanti kurang bagus nanti untuk ke depan. Oke, berarti banyak sekali yang pengaruhnya. Benar sekali. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya sudah ada coklat-coklat atau spot-spot putih, nah segeralah bawa ke dokter gigi terdekat. Oke, siap. Dokter Sejani juga boleh. Dok, terus ini gimana peran orang tua lagi seperti apa dok? Mungkin tadi selain untuk sikat gigi malam. Benar. Jadi selain sikat gigi malam, peran orang tua harus mengingatkan anaknya ya untuk selalu sikat gigi 2 kali sehari, pagi dan malam, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur malam. Setelah sarapan ya. Setelah sarapan bangun tidur ya. Bukan salah dong. Salah dong kalau habis bangun tidur terus sikat gigi terus habis itu sarapan, sama aja. Karena biasanya kalau anak-anak habis sarapan itu kan mereka udah berangkat sekolah kan nggak makan kan, gitu. Jadi kalau misalnya mereka udah sikat gigi terus sarapan, ya tetap ada sisa makanannya dong. Oke. Gitu. Berarti merubah habit itu merubah habit. Terus kenapa kok pas malam sebelum tidur nih biasanya ditanyakan kenapa sih? Kan biasanya itu ngantuk anak-anak, iya kan, sudah ngantuk. Bapak ibunya apalagi udah capek gitu kan. Kenapa kok malam? Karena malam itu produksi air liur kita menurun. Gitu. Jadi untuk self cleansingnya juga akan menurun. Nah, jadi itu kalau misalnya kondisi kita dalam
kondisi rongga mulut kita dalam keadaan kotor, banyak sisa makanannya, otomatis kuman-kumannya jadi tambah banyak karena self cleansingnya udah menurun gitu. Jadi sebisa mungkin harus tidur dalam kondisi rongga mulut sudah bersih gitu. Itu ya, yang pertama sikat gigi pagi dan malam. Terus yang kedua, jangan lupa untuk memeriksakan anak, periksa rutin setiap 6 bulan sekali. Ada lubang gigi satu, betul. Ada lubang ataupun tidak ada lubangnya. Jadi kita nanti di dokter gigi ngapain aja? Kalau misalnya nggak ada lubang, ya sudah, bagus kan? Jadi mungkin di dokter giginya akan ya udah kita kasih yang namanya topical aplikasi fluoride aja biar giginya nggak bolong setiap 6 bulan sekali. Kalau misalnya nanti ditemukan lubang ya sudah, artinya segera ditangani, nggak sampai lubangnya jadi dalam kan susah nanti tambah perawatannya gitu kan. Terus juga mahal. Lebih baik mencegah daripada mengobati. 6 bulan sekali itu sudah paling biar sambil kenalannya anak-anak biasanya takut ya kalau lihat alat-alat gigi gitu ya. Jadi anak-anak itu biasanya juga gitu kan, mereka sudah dalam kondisi sakit gigi, terus mereka dibawa ke dokter gigi, buka mulutnya, ayo harus kita lakukan itu, kita lakukan tindakan, mereka pasti aduh aku mau diapain lagi gitu kan. Jadi lebih baik itu memang mencegah gitu. Ya juga setidaknya kan udah kenal dulu gitu ya. Terus sakit dibuka mulutnya lebar kayak gitu, aduh pasti trauma. Terus membiasakan untuk anak-anak mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Nah itu biasanya nih orang tua tuh banyak yang bekerja kan sekarang. Jadi anak-anak itu dititipkan. Gitu. Nah ya dititipkan. Entah itu sama nenek kakeknya, entah itu sama pembantunya ataupun siapapun lah ya. Nah, biasanya nih kalau anak nangis terus akhirnya dikasih permen, dikasih coklat. Ya, biar dia enak, ya? Biar dia mau berhenti nangis, biar dia mau makan. Biasanya gitu, rewardnya coklat. Padahal itu nggak betul, menjerumuskan anak, kasihan banget kan. Iya. Padahal anak itu sebenarnya dia polos ya. Tahu ya. Anak itu sebenarnya polos, dia nggak tahu apa-apa. Apa yang kita kasih yaitu yang dia makan. Jadi kalau kita perkenalkan semuanya kita kasih terus setiap hari ya itu aja yang anak tahu gitu kan. Sebenarnya balik lagi tadi memang dari apa dari orang tua keluarga harus ikut membantu gitu. Nah jangan sampai anak-anak ini mengkonsumsi banyak sekali makanan-makanan yang terlalu manis. Iya benar, terlalu manis, terus lengket gitu kan. Terus nggak dibersihkan lagi. Itu yang paling penting itu yang paling penting. Bukan nggak boleh ya, boleh. Tapi jangan banyak-banyak gitu. Ada aturannya. Nah, secukupnya. Betul. Oke, mungkin selain itu tadi kira-kira mungkin ada tips atau ada apa kira-kira untuk anak agar bisa merubah habitnya, mungkin ada saran dari dokter yang masukan. Kalau merubah habit itu balik lagi. Itu memang agak susah ya. Jadi merubah habit itu orang tuanya harus benar-benar punya niat gitu, ya kan? Niat dulu yang pertama. Niat dulu yang pertama. Kalau anak-anak itu memang ya namanya anak-anak gitu kan, pasti berontak, pasti protes karena sudah dari kecil kayak begitu, gitu kan. Dirubah itu pasti agak sulit. Tapi kalau orang tuanya mau berniat merubah anaknya mau jadi lebih baik, ya orang tuanya juga harus ikut, gitu kan. Karena ya gimana pasti orang tua yang sangat berpengaruh kan. Jadi misalnya gosok gigi malam yang tadi itu, orang tuanya harus ikut gosok gigi. Nah, mengajarkan yang baik, makan makanan yang bergizi. Nah, itu orang tuanya juga harus, kalau misalnya mau makan permen ya udah ngasihnya satu aja, udah besok aja lagi. Jadi nggak terus-terusan dikasih gitu. Misalnya juga orang tua juga harus ngasih tahu ini makanan nggak boleh banyak-banyak, satu aja ya udah, habis itu sembunyiin, jangan mudah. Apa itu kalau orang tua kan mudah agak kasihan, benar,
udah kasihan. Lulu. Lulu, aduh kasihan kok nangis terus, sudahlah kasih aja, biasanya kan gitu. Jangan, nanti nggak selesai. Jadi memang harus ada niatan dari orang tua untuk merubah itu. Jadi selain untuk merawat gigi anak, tipsnya untuk orang tua yang punya bayi yang masih kecil, sebisa mungkin yaitu kalau giginya sudah tumbuh, sikatlah pakai sikat gigi gitu, dan pakailah pasta gigi yang ada fluoride-nya. Jadi pas sembarang nggak sembarang itu ya. Pakai pasta gigi yang ada fluoride-nya yang aman tertelan. Jadi pakainya kalau anak-anak bayi itu cukup biji jagung. Bukan. Itu kalau umur 2 tahun, di atas umur 2 tahun. Kalau yang masih bayi sampai umur 2 tahun itu smear layer aja, jadi cuma di permukaannya aja ya. Itu aja udah cukup. Pokoknya pakailah pasta gigi yang ada fluoride-nya biar giginya juga terlindungi. Dan jangan lupa untuk pergi ke dokter gigi 6 bulan sekali. 6 bulan sekali, betul sekali. Siap. Baik dokter, terima kasih sekali atas waktunya di podcast kita kali ini ya dok. Sama-sama. Sahabat Hermina, jangan lupa ikuti terus podcast Hermina ya, yang memberikan informasi seputar update informasi kesehatan sahabat Hermina semua. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe di channel YouTube kita ya. Sahabat Hermina, sehat selalu ya. Terima kasih. Bye.